memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian pembagian wajib menurut sifat zatnya itu ada muayyan, ada yang mukhayyar. Yang muayyan itu nggak ada pilihan lain selain untuk dilaksanakan gitu. Contohnya ya kayak sholat. Sedangkan yang mukhayyar itu terdapat pilihan. Contohnya membayar kafarat sumpah gitu ya. Anda sumpah tapi ternyata sumpahnya sumpah palsu, maka wajib membayar kafarat ya. Kafaratnya itu bisa milih. Jadi bisa bayar misalnya kafarat yang pertama memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak. Itu pilihannya. Karena budak sudah tidak ada, maka pilihannya tinggal memberi makan 10 orang fakir miskin atau mau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Kemudian pembagian wajib muakkad. Yang ini berdasarkan pada waktu pelaksanaan dan durasi waktu pelaksanaan. Yang berdasarkan waktu pelaksanaan itu ada 3. Ada yang tepat waktu, biasa kita mengenal dengan ada yang tidak tepat waktu, kita mengenalnya dengan qadha, dan ada yang pengulangan itu i'adah. Jadi menyempurnakan kembali ibadah yang tadi sudah dilaksanakan pada waktunya. Contoh nih, sampean bepergian gitu ya di kereta, kan nggak ada airnya, nggak cukup misalnya ya. Kemudian Anda memutuskan untuk melakukan tayamum. Nah, pada saat Anda sholat dengan tayamum itu kan belum sempurna karena sebenarnya masih ada air. Nah, pas Anda turun dari kereta ternyata itu masih ada waktu zuhur dan banyak air di sana, maka Anda kemudian mengulang sholat yang tadi sudah dikerjakan di kereta. Itu namanya i'adah, menyempurnakan ibadah dalam waktu yang masih cukup. Kemudian berdasarkan durasi waktu pelaksanaannya itu ada yang waktunya lebih lama daripada pelaksanaan ibadahnya, ada waktunya yang sempit atau tidak cukup untuk ibadah sunnah yang lain, dan ada juga yang punya ciri di atas atau dzu syabhain gitu ya. Melaksanakan ibadah haji misalnya, itu hajinya lebih lama kan daripada Syawal hajinya itu dalam waktunya lama, tetapi kan adanya 1 tahun sekali gitu. Jadi istilahnya di sini ada sifat yang lama dan ada sifat yang sempit. Jadi karena setahun sekali cuma bisa dilaksanakan di situ, walaupun durasi pelaksanaannya itu lama, sehingga ini masuk ke dalam pembagian wajib muakkad yang dzu syabhain. Kemudian berikutnya adalah pembagian yang sunnah. Ada yang muakkad, ghairu muakkad, dan zaidah. Kalau yang muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, contohnya sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah sesudah maghrib gitu ya. Kalau yang ghairu muakkad itu sunnah yang tidak begitu dianjurkan untuk dikerjakan, contohnya sholat duha, kemudian sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan lain sebagainya. Dan ada yang terakhir adalah sunnah zaidah. Jadi sunnah zaidah ini adalah tambahan dalam hal mengikuti sunnah Rasul dalam ranah perilaku beliau sebagai manusia biasa. Misalnya